Okay, good morning, my students. We continue our lesson to grammar glimpse. Sekilas tata bahasa. Kalau kamu lihat bukumu halaman 107, ini sudah membuat di sini, Mem akan jelaskan ya. Jadi nanti setelah ini kamu pelajari, baru kamu bisa menjawab task 7, task 7, halaman 107. Oke, setelah kamu pelajari ini. Simple past tense. Simple past tense sometimes called the preterite is used to talk about completed action in a time before now. Maksudnya di sini adalah simple past tense ini kadang-kadang disebut juga kata kerja masa lampau, masa lalu. Ini dia digunakan untuk membicarakan tentang kegiatan yang telah selesai sebelum sekarang. Jadi dia past tense ini kalau kamu lihat di kamus, ada di kamusmu irregular dengan regular verbs. Kata kerja beraturan dengan tidak kata kerja beraturan. Jadi kalau kamu lihat di kamus, dia itu di kata kerja kedua. Kalau kata kerja pertama itu present, kalau kata kerja kedua itu past, kalau kata kerja itu adalah past participle. Jadi di sini yang kamu apai kata kerja kedua yang kamu lihat. Jadi katanya past tense ini digunakan tindakan atau kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau, yang sudah lewat. Misalnya go. Jadi past tense-nya adalah went. Contoh, I went to Singapore yesterday. Bukan kamu bilang saya pergi, I go to Singapore yesterday. Dia sudah masa lampau, kemarin kamu melakukannya, bukan sekarang. Jadi kemarin, Mem kemarin ada Senin, Mem di Singapura misalnya. Mem bilang, sekarang Mem sudah di Batam. Baru Mem bilang, I went to Singapore yesterday. Bukan Mem bilang, I go to Singapore yesterday. Salah. Dia sudah past tense. Go-nya menjadi went. Ya. Contoh di sini adalah nomor 1. John Cabot sailed to America in 1498. Jadi di situ kamu garis bawahi sail. Sail ada di situ sail. Itulah yang dinamakan past tense. Berarti John Cabot sail berlayar ke Amerika di tahun 1498. Berarti dia di tahun 1498, bukan di tahun 2001. Sudah lewat, maka kamu pakai sailed. Ada ed. Ed di belakang berarti itu regular verbs. Kalau awalnya itu berasal dari sail. Sail berarti dia karena sudah past, maka ditambah ed. Dia itu regular verb. Nomor 2, my father died last year. Garis bawahi die, berarti meninggal di tahun yang lalu. Die, kalau dia regular, die tambah ed. Baru live, ada di situ nomor 3 live. Baru number 4, cross. Itu semuanya regular verbs. Tambah ed, menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung, yang sudah di masa lampau. Okay? You always use the simple past when you want to say when something happened. So it is associated with certain past time expressions. Berarti dia di situ kamu selalu menggunakan simple past saat kamu mau mengatakan sesuatu yang terjadi, ketika sesuatu telah terjadi. Jadi ya dikaitkan dengan waktu tertentu, waktu lampau tertentu. Contoh, di sini ada satu frekuensi. Frekuensi artinya kalau bahasa Indonesia keseringan. Mengucapkan keseringan, sering-sering misalnya often, artinya sering. Sometimes, kadang-kadang. Always, selalu. Example, I sometimes walk home at lunchtime. Artinya, saya kadang-kadang walk. Itu past tense.
berjalan ke rumah, pulang ke rumah di masa waktu makan siang. Baru I often brought my lunch to school. Artinya saya sering membawa makan siang saya ke sekolah. Number two, a definite point in time. Maksudnya di sini adalah waktu yang pasti. Misalnya waktunya pasti. Misalnya sudah pasti last week. When I was a child. Baru yesterday, 6 weeks ago. Jadi situ adalah a definite point in time. Waktunya sudah pasti. Baru bagaimana dengan an indefinite point in time. Maksudnya di sini adalah waktu yang tidak pasti. Contohnya the other day, ages ago, a long time ago. Baru she played the piano when she was a child. Itu contohnya. Berarti waktu yang tidak pasti. Masa kecil, kita nggak tahu tahun berapa itu. Jadi di masa kecilnya. Tapi kalau a definite point in time, waktunya sudah pasti. Last week, berarti minggu yang lalu. Baru yesterday. Kemarin sudah pasti. Bagaimana dengan yang indefinite time ini tidak pasti? Berarti di sini contohnya she played the piano when she was a child. Dia bermain piano ketika dia masih kecil, masih anak-anak. Catatan. The word ago is a useful way of expressing the distance into the past. Artinya, catatan, kata ego adalah berguna cara mengekspresikan jarak di dalam masa lalu. Itu diletakkan setelah waktu di masa waktu. Contohnya 3 years ago, a minute ago. Jadi past tense ini adalah kegiatan di masa lampau. Jadi ada di sini misalnya kalau yang kamu lihat contoh di sini semuanya itu regular verbs. Bagaimana dengan irregular verb? Irregular verb contohnya nomor 2, I went to the theater in a time. Itu adalah regular verb. Irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Jadi kamu pelajarin lagi. Jadi kerjakan task 7, yaitu semua di situ adalah semuanya di chapter 7 itu a fish story. Jadi di situ memakai past tense. Jawabannya ada di bawah. Oke? Thank you.